Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahu azim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan detik ini Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan subuh ini, di pagi hari yang alhamdulillah semalam juga diguyur hujan. Mudah-mudahan di Blok TU ini senantiasa dilimpahkan rahmat, karunia dan rezeki, dan warganya senantiasa untuk sama-sama hadir ya, senantiasa di masjid. Dan alhamdulillah masjid kita terus makmur jamaahnya, dan nanti kita juga akan secara fisik masjidnya juga akan dipercantik lagi, Pak Ratim ya, percantik lagi ya. Oh lah, bukan masjid laki. Kalau babun pintu ya, nafidah baru jendela perempuan. Itu. Iya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah hasanah, teladan terbaik bagi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sekalian, ini penting kita tahu ya. Ini makanya judul mengenal akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi ini penting disampaikan supaya kita tahu kita ini masuk Ahlussunnah wal Jamaah apa tidak. Ya, nanti supaya kita paham ya, kita ini supaya jalannya benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 85 supaya memantapkan keyakinan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, wa may yabtaghi ghairal islam dinan. Siapa yang mencari ya, menelusuri ya, apa sajalah ya, mencari, menelusuri wa may yabtaghi ghairal islam, keyakinan goyah, keyakinan agama selain Islam. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal min, maka tidak akan diterima apapun namanya itu. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal min, tidak akan diterima keyakinan itu, sekte itu, ajaran itu, dan nanti di akhirat mereka orang-orang yang rugi. Nah ini makanya penting kita memahami agama kita ini. Makanya kita, Allah sudah ridho, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allah telah ridho Islam sebagai agama kita ya, raditu billahi robba wa bil islami dina, dan Islam sebagai keyakinan kita, agama kita.
wa bi Muhammadin nabi wa rasulah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang perlu kita ikuti all out semuanya. Jangan sampai tidak mengikuti Nabi. Nah, inilah doa-doa kita di dalam sholat kita. Maka kenapa Al-Fatihah itu berulang-ulang dan menjadi rangkuman dari isi Al-Quran, karena di situ adalah pengakuan bahwa Allah itu esa. Di situ adalah pengakuan kita, ya, bahwa tidak akan menyembah yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Makanya kita terus setelah itu baru ihdinas siratal mustaqim. Apa itu ihdinas siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim adalah tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan kepada agamamu, jalan yang telah dicontohkan oleh nabimu, dan jalan menuju masuk surga. Pananang mau masuk surga pananang? Mau ya. Makanya kita harus cita-cita masuk surga itu. Ini cita-cita setelah pensiun bisnis apa? Nauzubillah min dzalik. Kita mau mati masih bicara bisnis. Kalau mau mati itu siapkan bekal yang terbaik apa? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian sebaik bekal takwa. Mudah-mudahan kita ba'da Ramadan kemarin mendapatkan titel takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting kita. Ya, ini sebagai mukadimah. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting. Satu lagi saya mukadimahnya sebelum kita ke materi yang ada ini. Ayat yang saya bacakan tadi ini sebagai penguatan buat kita. Surat Al-Mursalat diulang-ulang. Udah ada yang hitung berapa kali? Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Ada berapa kali ulang ayat itu? Udah ada yang hitung? Udah hafal belum? Dihafal dulu. Kalau dihitung, makanya kita itu semangat ngaji. Kalau udah lancar, hafal. Niat kita itu, cita-cita kita, mimpi kita. Makanya saya jangan belum ada yang mimpi. Hafal Al-Quran 30 juz. Itu harus saya mimpi dulu. Cita-cita dulu. Walaupun nanti mau berapa ayat yang dihafal, ya itu usaha dan kemampuan kita. Nah, supaya Allah mudahkan kita. Ini hafal Quran gak masuk-masuk nih. Ya gak ada niatnya, gak ada cita-citanya, gak ada mimpinya. Makanya kita harus mimpi. Mimpi yang tertinggi adalah masuk surga. Mimpi selanjutnya adalah bisa menghafal Al-Quran. Ini mimpi kita. Makanya wailul yauma idzil lil mukadzibin 10 kali dalam surah Al-Mursalat diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Celaka bagi orang-orang yang mendustakan. Mendustakan siapa? Mendustakan Allah yang pertama, dan mendustakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendustakan Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba. Itu makanya Allah ulang 10 kali. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Celaka bagi orang-orang yang mendustakan. Maka hadirin, jangan sampai kita termasuk orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasul, dan mendustakan agama yang paripurna yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, pertama ya. Ini kita lah mengenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nanti selanjutnya prinsip-prinsip akidah, karakteristik pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin materi ini nanti kalau dilihat slide yang ada ini tidak cukup sekali pertemuan. Mungkin nanti ada lanjutan pertemuan selanjutnya. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Udah pernah dengar ya lah? Sering ya? Bahkan kita sudah menganggap bahwa kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah.
sering dengar istilah aswaja? Aswaja dari kalangan saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama menyebut aswaja. Apa itu aswaja Pak Nanang? Aswaja. Ahlus sunnah wal jamaah. Disingkat aswaja. Ya, ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Asal usul istilah. Dalam surat Ali Imran ayat 106 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh." Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, ini ahli surga. Mudah-mudahan muka kita nanti begitu. Kalau sholat tahajudnya rajin, insyaallah muka-mukanya berseri. Ya, gitu ya. Lihat aja, ada yang walaupun hitam tapi manis Pak, lihatnya gitu. Ada yang kita ketawa. Iya, walaupun hitam, itu kita lihat wajah itu ada yang enak dipandang, berseri gitu. Ya, makanya kalau mau begitu ya sholat tahajud. Ya, wajahnya berseri-seri gitu. Nanti ada wajah putih berseri. Ya banyak nih nanti ayat Al-Quran menyebutkan ini. Nanti surat juga ada surat yang suka saya baca juga, surah Abasa. Nanti itu ada akhir ayat itu, ya. Dan ada pula muka yang hitam muram. Ya, jadi ada juga mukanya itu gelap. Walaupun putih orangnya, tapi bawaannya mumet aja wajah itu. Nah, gitu. Dari dunia aja udah kelihatan ini orang susah gitu. Begitu. Jadi nanti di surga begitu. Wajah ada yang berseri-seri dan ada yang muram durjana. Ada yang nunduk, tidak, nanti juga ayat-ayat tidak berani menatap Allah karena dosa tadi. Karena kemaksiatan. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Tabayyaddu wujuhu ahli sunnah wal jamaah." Jadi wajah yang berseri-seri itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Makanya kita upayakan supaya wajah berseri-seri, jangan cemberut aja. Ya, Pak Ben. Ya, Pak Ben ada Pak Ben? Ada. Ya, makanya harus di absen di Pak Ben. Dia nyender tuh. Tenang aja Pak Ben, nanti kita main. Tabayyaddu wujuhu, ya, ahlus sunnah wal jamaah, wa taswaddu wujuh ahli bid'ah wal furqah. Nah, yang wajah tadi muram, cemberut, lihat orang teman kaum secara beriman aja udah cemberut. Nah, itu ahli neraka itu. Ya, di dunia saja udah benci. Kan kita harusnya kan kepada orang beriman sesama jemaah ini kan harus muka itu berseri-seri, ya, jangan bawa muka tidak enak kalau bertemu dengan saudara beriman, harus wajah yang menangkan. Nah ini ahli neraka ternyata, kata Ibnu Abbas bahwa orang yang wajahnya muram itu adalah ahli bid'ah. Ya. Selanjutnya Imam Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu menyebut nama ahli sunnah, dan ini merupakan riwayat yang lebih valid. Ya, valid itu lebih benar. Ya, kalau di istilah-istilah kampus itu lagi penelitian, valid ya. Lebih valid dibanding sebelumnya, lebih benar. Ya. Haddatsa Abu Ja'farin Muhammad bin Subbah haddatsa Ismail bin Zakaria an Asim al-Ahwali an ibni Sirin qala lam yakunu yas'aluna an isnadi falamma waqa'at al-fitnatu qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnah fahuwa khudhu hadithuhum wa yanzuru ila ahli bid'ah
wala yu'khadhu hadithuhum. Berkata kepada kami Ja'far Muhammad bin Sabbah, berkata kepada kami Ismail bin Zakaria dari Asim, dari Ibnu Sirin. Katanya dahulu mereka tidak pernah menanyakan tentang isnad. Isnad itu sambung ya. Riwayat yang runut ya, sambung. Ketika terjadi fitnah mereka mengatakan, sebutlah nama periwayat kalian kepada kami. Maka jika dilihat dari ahli sunnah maka ambil hadis mereka. Ya, kalau hadis itu runut ya, periwayatannya dari tabi'in kepada sahabat, dari kepada nabi, ambil. Itu benar, berarti sanadnya nyambung. Itu makanya dari kata sanad ya, isnad, sanad mempunyai akar kata yang sama. Ambil itu ya, ambil hadis mereka. Dan jika dilihat dari ahli bid'ah ya, artinya orang mengada-ngada, ahli bid'ah itu orang mengada-ngada, maka jangan ambil hadis darinya. Sahih Muslim bab bayan annal isnad minad din ya. Jadi kalau sanadnya nyambung kepada nabi, ambil ya. Makanya kalau ada aliran yang enggak jelas, enggak nyambung kepada nabi ya jangan diikuti. Definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting kita tahu supaya nanti kita ini masuk apa tidak. Ya, kita ini masuk kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah apa bukan. Berkata Syekh Muhammad Khalil Hiras, wal maradu bis sunnah at-tariqatu allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu qabla tuhur ya. Qabla zuhuril bid'ah wal maqalat. Maksud dari as-sunnah adalah jalan yang Rasulullah SAW dan para sahabat ada di atasnya. Jadi sebelum nampaknya bid'ah dan perkataan-perkataan yang menyimpang. Ini ahli sunnah. Jadi definisinya adalah jalan yang Rasulullah SAW dan para sahabat ada di atasnya. Berarti jalan yang senantiasa berada di dua sumber, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi dan para sahabat, ya, dan para sahabat. Nanti kita akan tahu juga aliran-aliran penyimpang ini ya, paham ya? Jadi orang yang senantiasa ada jalannya mengikuti Rasulullah dan mengikuti para sahabat, tidak memisah-misahkan antara Nabi dan sahabatnya. Karena nanti ada aliran itu yang ajaran itu atau sekte itu memisahkan antara Nabi dan sahabatnya gitu. Ada. Baik, selanjutnya. Wal jama'atu fil asl. Ya, apakah itu jemaah? Ya. Al-qaumul mujtami'un wal muradu bihim huna salafu hadhihi al-ummah min as-sahabah wat-tabi'in alladziina ijtama'u 'ala al-haqq as-sarih min kitabillah ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan al-jamaah pada asalnya bermakna kaum yang berkumpul, tetapi yang dimaksud di sini adalah pendahulu umat kita dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang yang berkumpul di atas kebenaran yang jelas dari kitabullah dan sunnahnya dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tadi ya. Makanya ada hadis itu telah aku maaf taraktum ya, telah aku tinggalkan dua perkara. Ini makanya di acuan kita bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak keluar dari dua itu. Dua perkara itu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taraktu fikum amraini ya. Ini hadis yang saya sampaikan di mukadimah subuh Sabtu kemarin tuh. Ini supaya itu landasan kita, patokan kita, acuan kita langsung itu. Jangan sampai keluar dari
kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Syekh Muhammad dari ini pendapat Syekh Muhammad Khalil Hiras, ya, dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Al-Wasatiyah, akidah yang pertengahan, wasat, ya, wasatiyah. Selanjutnya berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tentang makna jamaah. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi yang ahli tafsir dan suaranya kalau baca Al-Quran, waduh Pak Temin. Ini termasuk Nabi suka dengan bacaan Al-Quran Ibnu Mas'ud dan ahli tafsir. Dia ini kecil orangnya, dan itu ya, bagus baca Al-Qurannya. Seperti mirip-mirip baca Nabi Daud. Nabi Daud juga itu baca Qurannya luar biasa. Al-jamaah adalah apa-apa yang bersesuaian dengan kebenaran. Walaupun kau, ini penting ini, walaupun kau seorang diri. Nah, disebut jamaah itu. Ya. Jadi kata Ibnu Mas'ud, al-jamaah adalah apa-apa yang bersesuaian dengan kebenaran. Nah, kalau kita itu melaksanakan selama ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan contoh dari Nabi kita yang mulia, walaupun sendiri kita melawan orang yang banyak, jamaah yang berpendapat yang berbeda, maka dia jamaah. Walaupun one man, ya disebut jamaah. Satu, kalau kesesuaian dengan kebenaran. Nah, ini pendapat. Nah, boleh yang lain berpendapat. Ini pendapat Ibnu Mas'ud. Jadi asalkan, berarti intinya adalah bukan jamaah itu adalah kumpulan orang-orang yang banyak, tetapi perjuangannya tidak sesuai dengan kebenaran, menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Walaupun banyak, itu tidak disebut jamaah. Sebaliknya, kita walaupun sendiri di tengah-tengah masyarakat itu, di tengah orang-orang banyak itu, selama kita memegang kebenaran dan mengikuti baginda Rasulullah, itulah jamaah. Nah, itu. Jadi tidak mesti harus banyak, tetapi al-haqqum min rabbikum. Ya, meyakini bahwa kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketua DKM kita selalu menutup mukadimah itu, kalau perhatikan, saya suka perhatikan tuh. Al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu dan jangan kamu ragu untuk melaksanakan kebenaran itu. Jangan ragu. Wa la takunanna minal mumtarin. Nah itu, itu paham. Selanjutnya, ya, nama-nama lain ahlu sunnah. Ya, ada namanya lainnya. Ya, jadi mungkin selama ini kita mengenal Ahlussunnah saja ya. Nah, ada namanya yang pertama Al-Firqatul Najiyah, golongan yang selamat. Ya, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Iftaraqat al-yahudu ala ihda wa sab'ina fariqah, fawahidatun fil jannah wa sab'una fin nar, wa iftaraqat An-Nasara ala sintain wa sab'ina firqah fa ihda wa sab'una fin nari wa wahidun fil jannah walladzina nafsu Muhammad biyadihi la tariqah la taftariqunna ummati ala 73 firqah wahidatun fil jannah wa sintani wa sab'una fin nari. Qila ya Rasulullah man hum qala jamaah. Ya, artinya Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Ya, satu di surga, yang 70 di neraka. Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Satu di surga, 71 di neraka. Dan demi zat yang
jiwa Muhammad ada di tangannya, tangan Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyampaikan dulu sebelum menyampaikan kelompok kita dalam Islam, bersumpah dulu ya, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. 1 di surga, 72 di neraka. Rasulullah ditanya, ya, manhum, siapa itu yang di surga itu 1 itu ya Rasulullah? Ya, beliau menjawab al-jamaah. Beliau menjawab al-jamaah, yaitu jamaah. Ya tadi ya, ya yang tadi, yang senantiasa mengikuti kebenaran, jadi atau nanti ahlus sunnah wal jamaah. Namanya kan ahlus sunnah wal jamaah itu kan ahli yang mengikuti sunnah dan dalam kelompok orang yang banyak. Nah itu. Jadi nanti kita ini ya sudah dirasakan ya hari ini bahwa umat Islam itu banyak kelompok-kelompok, banyak golongan. Cuma 1 yang masuk surga. Ya, 72-nya masuk neraka. Banyak 1 apa banyak 72? Ya. Ya, nanti istilah mampir dulu nanti ya, ada ketemu nanti. Tapi yang jelas bahwa dari 73 golongan kelompok ya, atau tadi ya firqah kelompok-kelompok itu hanya 1 yang masuk surga. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya, termasuk jamaah yang selamat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua namanya at-taifatul mansurah, kelompok yang ditolong. Ya. Kelompok yang ditolong, ini nama lain dari Sunnah wal Jamaah. At-taifatul mansurah, kelompok yang ditolong. Dari Sauban radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Ada sekelompok umatku yang senantiasa di atas kebenaran, tidaklah memudaratkan mereka orang-orang yang melantarkan mereka sampai Allah datangkan urusannya atau kiamat, dan mereka tetap demikian. Artinya istiqomah, bahwa tetap ada di jalan yang benar. Ada kelompok umatku yang senantiasa di atas kebenaran dan tidak berubah sedikit pun sampai kiamat, memegang kebenaran itu, ya, melaksanakan kebenaran itu. Tadi kebenaran dari Allah dan dari Rasulnya sampai kiamat. Sampai Allah datangkan urusannya atau kiamat, atau bahkan secara kiamat kecil, kematian kita. Makanya kiamat itu jangan dipandang jauh. Kiamat itu yang kecil adalah kematian kita, udah tamat kita. Kiamat itu apa? Tamat. Ini nggak ada kesempatan lagi untuk berbuat baik. Makanya kiamat jangan dianggap jauh. Wah, masih jauh, masih lama. Tidak. Setiap kematian kita itu adalah kiamat buat kita. Yang ketiga, sawadul azam, kelompok mayoritas. Makanya disebut jemaah ya. Ada juga yang menyebutkan namanya adalah sawadul azam atau as-sawadul azma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yajma'ullahu hadhihi al-ummata 'ala ad-dalalati abada. Wa qala yadullahi 'ala al-jama'ati fattabi'us sawadal a'zam fa innahu man sadda finnar. Ya. Tidaklah Allah kumpulkan umat ini dalam kesesatan selama-lamanya. Dan beliau juga bersabda, tangan Allah atas jamaah. Maka ikutilah as-sawadul azam,
maka barang siapa yang menyempal, artinya menyingkir dari jamaah, yang menyempal dari kelompok kebenaran itu, maka dia nyempalnya ke neraka. Ya, makanya hati-hati ini kita. Udah ada di jalan yang benar, maunya berseberangan dengan kebenaran dan bikin kelompok sendiri. Ya, bikin jamaah sendiri, asal beda dengan yang lain. Nauzubillahi min dzalik. Yang lainnya ke masjid, saya tidak perlu ke masjid. Ini gawat tuh. Bahaya. Ya, bahwa Nabi itu ya sholatnya di masjid. Kalau ada orang mengajak bapak-bapak ya tidak pernah ke masjid, ya ikuti kelompok itu nyempal namanya. Nanti neraka. Kalau tadi meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan menganggap kita ini orang kafir, orang dan sebagainya. Ya. As-salafiyah. Ya. Istilah ini diinspirasikan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha berikut, bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa ni'mas salafu analak, aku adalah sebaik-baiknya salaf, pendahulu bagimu. Jangan salah paham, bukan salaf organisasi orang-orang yang menganggap dirinya salafi, bukan itu. Salaf itu adalah pendahulu, orang-orang soleh terdahulu, itu pemilik salaf. Jadi jangan sampai ada sekelompok orang yang menganggap dirinya adalah salafi, yang lainnya salah, kan bahaya. Pengertian makna salaf supaya kita tahu nih dari mana kata salafi, kelompokku, ya, jamaahku. Dari kita ini, dari hasil salafi itu adalah salafus soleh, kan selalu disebut tuh salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu. Ya, jadi bukan kelompok tertentu. Ya, ini kita pahami. Ya. Kalau kelompok tertentu itu jalannya tetap mengikuti Nabi dan Allah dan Rasulnya, ya itu benar kan gitu. Intinya bukan dari namanya kan gitu. Intinya adalah kesesuaian, ya, kesesuaian kebenaran dengan apa yang diajarkan di kelompok itu. Makanya tadi satu orang pun kalau sesuai, kalau benar, maka itu jamaah. Jadi bukan organisasinya, bukan kelompoknya. Ya, makanya kata Rasulullah ini dari Aisyah, istilah ini diinspirasikan dari Aisyah. Ya, istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha berikut bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa ni'mas salafu analak, aku adalah sebaik-baik salaf. Nabi yang ngomong gitu, aku adalah sebaik-baik salaf, sebaik orang-orang dahulu bagimu. Jadi ikuti. Nah itu hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad. Anjuran mengikuti Ahlus Sunnah. Nah ini anjuran kita, ya, harus diikuti nih, karena ini anjuran, perintah untuk kita ikuti Ahlus Sunnah. Usi bakum bittaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in 'abdan jabasiyan habasiyan fa innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilaf katsiran fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidhi wa iyyakum wa muhdatsin al-umuri fa inna kulla muhdatsin bid'ah wa kulla bid'atun dhalalah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, tetapi tetap mendengar dan taat kepada pemimpin
walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Hafsah. Nah ini kalau tadi ya, selama taatnya kepada Allah dan Rasul tidak berubah, maka kita harus taat juga kepada pemimpin, walaupun dia adalah seorang budak. Karena barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ya, sunnah sahabat yang mereka itu telah diberi petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Artinya menandakan bahwa pertahankan, jangan sampai lepas kebenaran itu. Jauhilah dengan perkara agama yang diada-adakan, karena setiap perkara agama yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat At-Tirmizi, nomor hadisnya 2676. Jadi ini penting ya. Jadi Rasulullah mewasiatkan kepada kita untuk takwa kepada Allah. Nah ini ya, harus dikedepankan takwa. Ya kalau sudah kedepankan takwa, ya insya Allah aman ya. Makanya kita dari setiap ibadah, ya selama hidup itu apa tujuannya? Supaya takwa. Makanya puasa itu jalan tercepat untuk mencapai takwa. Ya, la'allakum, akhir ayatnya ini para tim udah hafal luar kepala ini. Ya, la'allakum tattaqun. Jadi ibadah yang tercepat, sarana yang terbaik dan tercepat untuk mencapai takwa adalah puasa kemarin yang kita lakukan itu. Nah, dan itu harus dikedepankan dalam kita berdebat, berapal, ya, karena itu adalah jalan keselamatan. Makanya Rasulullah wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan tetap mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun dari seorang budak. Makanya sami'na wa ata'na, kan itu dalam akhir surat Al-Baqarah itu. Iya, sami'na wa ata'na itu kalau benar itu. Kalau benar kita nggak usah banyak tanya, banyak au nggak jalan-jalan perintah, ya au aja kan. Nah, makanya sami'na, kalau itu benar, sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Iya. Kali ini ada ini. Ya. Selanjutnya, nah ini contoh kelompok menyimpang. Nanti ada sekitar 8 ya, sampaikan secara ringkas. Mau akhir ini. Nanti kita akan insyaallah, supaya kita tahu yang menyimpang itu apa saja yang udah termasyhur ya, yang terkenal. Kelompok yang menyimpang, Syiah. Ya, sering ya dengan Syiah. Ya, Bapak-bapak, Ibu, sudah sering kata Syiah dengan aliran Syiah. Nah, ini menyimpang. Gulu, berlebihan. Dia gulu, itu cirinya ya. Cirinya Syiah itu gulu, berlebihan dalam memuliakan Ali sebagai ahlul bait. Ya, ahli Rasulullah atau keluarga Rasulullah SAW. Nah, itu dia. Kenapa dia menyimpang? Karena bahkan nanti mengkultuskan Ali dan imam-imam Syiah, mensucikan, padahal tidak ada orang suci kecuali Nabi Allah. Maksum malah. Nanti ada pendapat Syiah itu bahwa Ali dan imam-imam Syiah itu adalah maksum, tidak berdosa, melakukan apa saja. Nah makanya ajaran kan begitulah ya Syiah. Makanya jauhi yang sampai masuk kelompok Syiah. Mengkafirkan orang yang berselisih dengan Ali. Siapa yang tidak sependapat dengan Ali, kafir, bunuh. Ini Syiah. Makanya banyak kisah zaman nanti ini ya. Silakan Bapak Ibu nanti cari sendiri kisah-kisah Syiah itu gimana. Makanya harus tahu, kita tahu, kenal. Ali dan para imam maksum. Nah, ini Ali dan para imam maksum, tidak berdosa, mau lakukan apa saja maksum.
Nah, yang maksum itu kita harus yakin bahwa hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia. Ya, dan nabi sebelum-sebelumnya. Yang selanjutnya Khawarij. Khawarij adalah orang yang keluar dari keyakinan sahabat pada saat itu. Ini awal Islam udah ada nih penyimpangan. Di awal-awal Islam udah ada nih Syiah, Khawarij. Ini kelompok-kelompok awal yang menyimpang dari kebenaran dari Nabi dan para Rasulnya. Apa cirinya? Mengkafirkan orang yang berada di luar kelompoknya. Nah, kalau ada yang macam ini, itu Khawarij itu. Apapun namanya nanti. Kita kenal. Mereka itu begitu. Bersemangat dan keras dalam beragama tapi minim ilmu. Nyerang itu aja sih. Baru tahu 1-2 ayat, 1-2 hadis, yang lain kafir. Yang lain gak benar. Yang lain bukan Ahlussunnah. Saya saja. Ini ada nggak Pak? Ada nggak? Baru tahu 1-2 ayat sudah berpendapat kayak orang hafal Quran, hadis. Ya, ini gayanya gitu. Makanya kalau ada yang ribut itu ilmunya dikit. Itu Pak. Ulama-ulama dulu berbeda pendapat. Ya, enggak ribut karena mereka tahu dasarnya. Nah, yang penting adalah kita tahu tadi menyimpang tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dan kebenaran yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu penting. Iya, supaya nanti jangan gampang-gampang kita kafirin orang. Nabi aja nggak kafirin orang. Ini ada sekelompok orang gampang kafirin orang. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ini Khawarij. Haruriyah. Ini mungkin asing ya, atau ada juga yang mungkin sudah familiar dengan Haruriyah. Ada juga yang asing. Asing apa familiar? Haruriyah apa latimid? Familiar ya. Kelompok Haruriyah namanya. Yang kalau saya sih yang itu Syiah, Khawarij, nanti ada Mu'tazilah dan sebagainya. Ini bagi saya masih ini juga asing. Ini Pak Sayuti asing ya. Sama kita. Ya. Pelaku dosa besar adalah kafir dan halal darahnya. Ini nih ada lagi nih yang enggak jauh dari Khawarij tadi. Pelaku dosa besar adalah kafir dan halal darahnya. Padahal dalam Islam kan Allah mengulang-ulang innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Mau melakukan dosa sebanyak apapun, kalau masih ada iman di dalam dirinya, maka jangan dihukum kafir. Coba kisah yang sering kita dengar, ada di zaman Bani Israel yang membunuh 99 orang. Itu coba kita tanya, bukan hanya membunuh, dia juga berzina. Tapi apakah itu kafir? Tidak. Karena dia setelah itu ada niat untuk memperbaiki diri, bertobat. Makanya ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuh. Taubatan benar taubatnya. Dia misal selama ini sudah salah, ternyata jalannya baru sadar. Baru kalau bahasa kita bahwa apa bayangkan 99. Berarti ini sudah berapa bunuh orang? Bunuh ayam ya. Baru bunuh orang 1-2 udah dianggap ini. Jangan. Hidayah Allah itu luas, kasih sayang Allah itu luas. Nah, itu. 2, mereka mengatakan bahwa Allah tidak memiliki nama dan sifat seperti yang kita yakini. Kalau ini juga saya. Padahal itu kan 99 nama. Al-Asmaul Husna. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, nama-nama Allah itu 99. Tapi ini mengingkari. Haruriyah ini mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Sebab jika memiliki keduanya, maka Allah sama dengan makhluk. Ini pendapatnya. Padahal laisa kamitsluhu syai'un. Ya, Allah itu punya, walaupun di Al-Qur'an disebutkan ada tangannya, tapi beda tangannya dengan manusia gitu. Makanya di dalam ayat disebutkan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Selanjutnya kelompok Mu'tazilah. Ini juga sudah familiar ya. Ya, Bapak Ibu, Mu'tazilah pernah sering dengar Mu'tazilah?
Ada yang lebih ini ya, lebih familiar, lebih ini kelompok ini. Orangnya ini cirinya. Orang yang berdosa besar itu berada di manzilah baina al-manzilatain. Ini pendapat terkenal dari Mu'tazilah bahwa nanti di akhirat ada tambah satu tempat selain dari neraka dan surga. Nah, inilah pendapat Mu'tazilah yang terkenal itu, ya, yaitu menganggap bahwa di antara surga dan neraka ada satu tempat untuk orang yang nanti dia tidak ke surga dan juga tidak ke neraka. Maka Mu'tazilah berpendapat ada satu tempat. Padahal keyakinan yang harus kita yakini bahwa di akhirat nanti tidak ada tempat ketiga. Ya, hanya dua tempatnya. Ya, tadi yang muka berseri-seri ke surga, yang muram durjana mukanya yang ini ke neraka. Enggak ada manzilah al-manzilatain. Tidak ada tempat di antara itu. Pelaku dosa besar masuk ke neraka kekal selamanya. Nah, ini padahal orang beriman siapa yang ada imannya dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi, maka dia tidak kekal dalam neraka. Nanti akan keluar. Itu keyakinan kita, Ahlussunnah wal Jamaah. Keyakinan Mu'tazilah, orang yang dosa besar masuk neraka selama-lamanya. Nah, kayak Allah aja dia menentukan. Nah, gitu. 3. Berpendapat bahwa sungguhnya manusia menciptakan perbuatannya sendiri, bukan karena kehendak Allah. Ini Qadariyah. Ini juga nanti penyimpangan dari Mu'tazilah. Namanya nanti kita kenal, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Ini Qadariyah itu berpendapat bahwa manusialah yang melakukan semuanya itu atas dirinya, bukan kehendak Allah. Itu Qadariyah, ya. Kebalikannya adalah Jabariyah. Nanti kalau nggak dimunculkan di sini, nanti saya tambahkan. Yang kebalikan Qadariyah itulah Jabariyah. Manusia itu seperti robot. Jadi dia tidak punya kemampuan apa-apa kecuali Allah yang menggerakkannya, yang ini. Nah, itu Jabariyah. Kebalikan dari Qadariyah. Mereka menolak semua sifat Allah kayak tadi, ya, namanya. Menyatakan bahwa Allah tidak dapat dilihat pada hari kiamat. Ini bertentangan dengan ayat. Makanya saya juga di Al-Quran yang saya baca, kalau nanti jemaah bapak-bapak, ibu-ibu ada yang nambahkan, saya menemukan 2 ayat yang yang menyebutkan bahwa nanti kita bisa melihat Allah. Yang pertama di akhir surah Al-Kahfi yang saya suka baca juga itu. Oh ya. Ayatnya saya kalau di tengah saya lupa, nanti kita mulai. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annahu ilahu wahid faman kana yarjullaha wal yawmil akhir faman kana yarjullah, barang siapa yang mau bertemu dengan Allah, faman kana yarjullah, ya, yawmil akhir, ya, karena fal ya'mal amalan solihah, 2 syaratnya, dan fal ya'mal amalan solihah wa la yusyrik bi ibadah. Jadi harus beramal soleh. Insyaallah kita sudah lakukan amal soleh. Yang kedua adalah tidak musyrik. Nah, ini jadi kalau mau bertemu Allah. Dan kedua surat Al-Qiyamah. Ila rabbiha nazira, pakai do, bukan pakai do. Ah, nanti makanya sebelumnya itu ada do juga. Makanya kalau zira itu perhatikan unzur, makanya unzur nazira itu perhatikan, lihat di surat Al-Qiyamah, ila rabbiha nazira. Nah, ini bertentangan dengan pendapat Mu'tazilah, ini bertentangan dengan ayat bahwa nanti kita orang-orang beriman, orang-orang yang masuk surga bisa melihat Allah. Ini adalah nikmat yang terbesar, bonus setelah masuk surga bisa melihat Allah.
Ini makanya kita berusaha untuk masuk surga supaya kita bisa melihat Allah yang selama ini yang memberikan rezeki kita, menciptakan kita, yang segala-galanya. Yang selanjutnya Murji'ah, ya cepat aja. Ini baca saya Murji'ah. Ini juga lumayan familiar aliran sesat ini. Iman itu hanyalah dibenarkan di hati dan di lisan saja. Apa itu? Kalau kita kan 3 diucapkan di hati, di lisan, diyakini sama hati, baru dimunculkan dengan amal soleh. Nah, kalau Murji'ah ini 2 saja dia cukup, udah beriman tuh, yaitu lisannya dengan hatinya tanpa memasukkan amal. Nah, para pelaku dosa besar imannya tetap sempurna. Nah, dia tidak berhak dimasukkan ke dalam neraka. Nah, dia menentukan. Ini makanya salah. Ya, selanjutnya, ya nih, cepat aja terakhir sebelum selesai. Mujassimah. Ini juga masih asing. Mereka menganggap Allah memiliki jism, wujud seperti manusia. Mereka melakukan tasbih, penyerupaan, dan tamsil, perumpamaan Allah dengan makhluk lain. Allah punya tangan, ya tangan seperti manusia gitu loh. Berbeda dengan ayat Allah, laisa kamitslihi syai'un tadi. Kalau dia punya misalnya punya tangan, Allah ya tangannya sama seperti manusia. Ya. Jadi kemudian betisnya seperti manusia, makhluk ya, marahnya dan sebagainya lah. Itu pendapat dari Mujassimah. Yang selanjutnya adalah Jahmiyah. Ya, Jahmiyah, kelompok Jahmiyah. Dalam hal asma wa sifat mereka berpaham ta'til, mengingkari adanya asma wa sifat tadi, nama Allah dan sifat tidak. Dalam hal perbuatan manusia mereka berpaham jabar, tadi jabariyah, fatalis, kaku. Manusia seperti robot, manusia seperti boneka, itu jabariyah tadi ya. Tidak. Dalam hal dosa dan iman mereka berpaham irja. Murji'ah tadi ya, Murji'ah sampingnya sebelumnya, bahwa bagi mereka pelaku dosa besar tetaplah sempurna imannya. Jadi tidak berhak dimasukkan ke dalam neraka tadi sudah. Yang selanjutnya Nawasib, kelompok penyimpang selanjutnya adalah Nawasib. Ini juga asing ya, kita belum banyak tahu ya. Mereka adalah orang yang berkeyakinan bahwa membenci dan memusuhi Ali ya bin Abi Thalib dan anak cucunya Ahlul Bait merupakan bagian dari agama. Ini sudah pengkultusan pribadi kepada Ali dan Ahlul Bait. Mereka sangat bangga ketika berhasil menyakiti Ahlul Bait, menginsalakan, membunuh bahkan Ahlul Bait ya, keluarga Ali dan ke bawahnya. Nah, itu bangga tuh. Nah, ini penyimpangannya. Kemudian mereka sangat bangga ketika itu. Mereka bernama Imron bin, nah ini pemimpinnya. Imron bin, bukan Imron yang ini. Teman kita. Ini sama nama aja Pak Imron. Imron. Baben jangan ketawa, Baben jangan. Oh, ada Pak Imron. Namanya ini pemimpin Nawasib ini adalah Imron bin Hittan. Ya, melantunkan bait-bait kegembiraan atasnya keberhasilan Abdurrahman bin Muljim. Nah, ini sampai menggunakan syair ketika Abdurrahman bin Muljim Al-Muradi dalam operasinya membunuh Ali. Senang dia. Nah, ini Ali yang nyimpang. Senang sahabat Nabi, menantu Nabi dibunuh. Nah, ini kan luar biasa. Ya, jadi itu. Ya, terakhir. Prinsip akidah Ahlussunnah ini terakhir untuk pertemuan kita ini tadi udah suruh ya, Pak Tim ya. Ya, terakhir. Terakhir ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada alam yang berada di balik alam semesta, malaikat, jin, iblis, ruh. Ma'rifat itu mengenal ya. Ma'rifat mengenal kepada kitab-kitab, nabi, rasul, hari akhir dan peristiwa yang mengiringinya dan takdir ya. An Abi Hurairah, ini hadisnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman barizan lin-nasi atahu rajulun yamshi faqala ya Rasulullah mal imanu qala al imanu an tu'mina billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqaihi wa tu'minu bil ba'tsil
akhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berada bersama orang-orang, lalu datang seorang laki-laki dengan berjalan kaki, lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah iman itu?" Nah ini ya prinsip kita orang ahli sunnah wal jamaah. Apakah iman itu? Iman itu Nabi menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, pertemuan dengannya. Tadi liqa rabbih, kita akan bertemu dengan Allah, dan kebangkitan di hari akhir. Hadis Bukhari nomor 4404. Alhamdulillah, sampai sini dulu. Nanti kita akan melanjutkan kalau masih ada nanti kesempatan melanjutkan sesi kedua untuk membahas Ahlus Sunnah wal Jamaah dan aliran-aliran yang menyimpang ini, supaya kita tahu ya siapa ahli wal jamaah. Udah paham ya? Berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang senantiasa memegang kepada kebenaran yang dicontohkan, yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf pada segala kekeliruan dan kesalahan. Mungkin tidak ada ini tanya jawab ya, udah suruh ya, jadi mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Mari kita kenali di sekitar kita ya, di lingkungan kita, di luar kita, dimanapun kita berada, kenali kelompok-kelompok yang menyimpang ini, yang sampai kita berada dalamnya, sangat-sangat rugi. Dan makanya terus diingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sebelum pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala atau muslim. Ini penting. Kita sampai mati jangan sampai tidak beriman kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi petunjuk dan bimbingan kepada kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.